Kemudian hari ini nanti tentunya kan kita akan belajar tentang warna atau tracing. Walaupun ini agak terlambat karena di perkuliahan harusnya tracing sudah kita mulai kemarin. Hari ini sudah mulai menunjukkan hasil praktek. Tapi tidak masalah, kita masih sekitar punya 6 kali pertemuan. Nanti bisa kita hasil redaksi. Oke, saya akan presentasi. Jadi nanti kalau yang masuk terlambat, sudah terlanjur presentasi, mungkin adminnya saya agak terlambat ya juga. Sudah terlihat di monitor Anda? Sudah, Pak. Oke. Ini ada tracing berikut step repeat dengan sampel motif. Saya menggunakan tema geometrik. Kemudian ukuran desainnya juga seperti apa itu yang saya tugaskan kepada Anda. Kemudian untuk master desain juga 20 kali 30 cm dengan proses teknik. Kemudian untuk warna ada warna hitam, merah ungu, kemudian orange, biru, abu-abu dan putih dasar kain. Nah, motif ini itu kalau ditampilkan dalam masternya adalah seperti ini. Nah, yang menjadi pedoman kita adalah 20 cm ini merupakan ukuran lebar kain. Jadi lebar master 30 cm ini ke panjang kain atau distribusi. Nah, ini untuk aplikasi kain yang lebarnya ya, untuk kainnya itu nanti saya asumsikan untuk kainnya ini nanti adalah kain lebar 120 cm seperti yang ada di pasaran. Karena headprint mungkin akan dicetak sekali cetak 30 meter sesuai satu roll. Nah itu berarti asumsinya itu nanti setelah jadi ya bagian lebar ya, ke arah ini lebar ini ke arah ini nanti ya tanda panah hijau ini adalah menunjukkan sini lebar kain. Lebar kain. Nah, kemudian yang ini ya. Yang ini nanti menunjukkan ke panjang kain. Nah, ke panjang kain. Berarti dalam step repeatnya, jika kita punya asumsi di sebuah kain itu dengan misalkan saya skalakan di sini adalah ukuran itu ini 120 cm dan ini adalah 30 meter. Maka desain ini nanti akan diulang berapa kali? Ya, tentunya akan diulang dari 120 kemudian dibagi
20 cm sama dengan 6 master, ya kan? Kemudian di handprint itu sendiri biasanya untuk mejanya itu sekitar selebar tripack ya, selebar tripack itu 122 sampai 130. Berarti screen-nya itu, screen ya, screen handprint ini kurang lebih di 130 cm. Nah, sehingga seperti yang step repeat yang saya jelaskan di modul itu, nah, maka dari 130 ini ya, kemudian pedoman masternya ini adalah apa itu? Ini apa? Masternya ini adalah 20 kali 30 ya, ini untuk master 20 kali 30 cm. Nah, ini. Nah, screen handprint itu sendiri panjangnya seperti ini. Ini panjang. Kemudian untuk lebar itu untuk lebar ini sekitar 70 sampai dengan 1 meter. Nah, mengapa ini di kisaran 70 sampai dengan 1 meter ini? Karena menyesuaikan dari lebar bahu orang. Karena kan kemarin itu kan angkat seperti itu. Nah, kalau anggap aja screen itu kita miliki di lebar 70 cm, nah, berarti ke arah panjang kainnya adalah ini master yang 30 ini, berarti nanti akan ada 2 master. 2 master desain. Dari mana itu asalnya? Ya, dari mana itu asalnya? Ya, dari screen 70 cm ini dengan apa itu arah fungsinya 30 cm ini bisa kita ulang 2 kalinya saja, dan harus menyisakan space yang ada di dalamnya. Misalkan ini screen, ya kan? Ini screen. Nah, ini screen, ini lebarnya 70. Terus ini apa itu yang ke sini 100 untuk panjangnya 130. Nah, ini ke sini seperti ini. Maka master yang kita olah itu nanti adalah 20-30. Nah, itu kan tempatnya seperti ini. Nah, 20 kali 30. Nah, 20 kali 30 seperti ini. Nah, sehingga itu akan kita tata ke arah lebar kainnya 20. Ini kita putar ke sini kan. 90 derajat. Nah, seperti ini. Ada 6 master kan, itu misalkan. Nah, seperti ini kan akan kita olah seperti ini kan. Nah, dia nah, ada total yang 72, di sini 6. Jadi ada berapa ini? Ini ada 12 master. Nah, ada 12
plus master design tingkat MD. Nah, ini dia lebar seperti ini. Ini ke arah lebar kain, ya, lebar kainnya 120. Ini kemana terus, karena nanti screen itu akan diatur di A, B, terus digeser-geser sampai ke 30-an meter. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tekniknya seperti itu ya. Jadi ini ada juga yang di sini misalkan seperti asumsi di kalau ini misalkan untuk cetak rotary printing itu tadi sekarang kalau yang rotary printing itu berulang model mesin rotary print itu dengan lebar 20 cm, panjangnya ini nggak boleh dari lepas dari pembagian 64 cm. Mengapa demikian? Ya karena akan lebar di dalam ini link tabung rotari itu adalah 64 cm. Nah, lebar kainnya 120. Nah, jadi apa intinya? Kalau mesin dengan handbrake itu berbedanya. Kalau handbrake itu pedomannya adalah lebar screen dan panjang screen, nah, dipadu dengan lebar kainnya. Nah, seperti itu. Tuh. Nah. Baik, Pak. Asumsinya di dalam tekniknya bagaimana? Ini seperti ini. Walaupun ini untuk pedoman, sudah terlihat ya di monitor Anda? Sudah ada foto. Ya. Ini asumsinya. Ini walaupun untuk sistem penyinarannya atau sistem coatingnya, tapi tabung rotary kalau di jalan dilihat dari tampak depan atau dipotong atau gambar potongannya seperti ini. Jadi yang dimaksud 36 itu adalah ini 64 itu adalah keliling tabung rotary. Nah, ini 64. Nah, jadi master design pasti menyesuaikan 64 ini. Nah, berbeda dengan yang kemarin untuk mesin flat. Mesin flat itu 61,2. Mengapa demikian? Karena mesin flat itu di dalam ini screen-nya ya, yang screen kemarin itu, ini yang bisa dimanfaatkan untuk cetak ini adalah dia dari titik ini ke titik ini adalah 61,2. Nah, 61,2. Ini untuk flat. Mesin flat. Nah, mesin flat ke sini. Nah, jadi di dalam mesin flat kemarin ada sekaligus deretan screen-screen itu, tergantung yang kita pakai berapa warnanya. Nah, setiap screen dengan screen yang lain ada jaraknya juga 61,2 itu. Nah, di dalam jarak pada saat dia setelah screen naik dan turun itu berputar itu, pada saat berhenti dia ada proses memanaskan kain yang zat warna yang diprinkan itu. Jika ditutupi oleh zat warna yang lain tidak campur, masalahnya seperti itu. Nah, itu mesin flat. Nah, mesin handbrake dia akan, kalau handbrake kan dilakukan oleh manusia, muter terus sampai habis mejanya, yang kemudian di atasnya ada kipas angin itu kan untuk membuat kain atau hasil print itu kan sedikit kering. Kan sedikit kering ini malam berarti. Itu jadi
ini sudah bisa dipahami semua ya, karena untuk mendesain dan untuk apa itu mendesain dan ngetrace itu kita harus paham dulu aturannya seperti itu. Yang rotary ini karena 64 ini dalam buku yang sudah saya berikan juga ada simulasinya seperti ini. Jadi 20 cm itu ke lebar kain, 30 cm arah ke panjang atau roll. Nilai perhitungannya step pipit adalah sebagai berikut. Jadi 64 dibagi 32 arah panjang itu lilin tabung. 120 dibagi 20 karena nilai lebarnya 20 ada 6 arah ke lebar kain atau pakan. Total perubahan pada proses step pipitnya adalah 2 kali 6, 12 dari jumlah master. Nah, ini menunjukkan kalau bilang tetap ke 64 cm dan ini ke arah lusinya atau ke arah pakan atau lebar kainnya 100. Nah, ini yang 64 ini kain berjalan terus bisa seberapa panjang. Nah, intinya kan itu. Jadi simulasi seperti ini di modul sudah ada. Kembali lagi ke pemahaman yang ini, kemudian saya contohkan ini sudah ada yang namanya motif. Nah, motif untuk di trace atau dipecah warnanya seperti ini. Ada warna ke-1, warna kedua, warna ketiga, warna keempat, warna kelima. Yang namanya pecah warna berarti dia harus negatif film. Dia harus negatif film. Berarti kan hitam putih. Nah, garis merah ini dia menunjukkan lebarnya di mana setiap ini ada cross-nya. Nah, cross ini. Nah, ini saya besarkan. Cross-nya biar kelihatan. Nah, di pojok-pojok ini ada cross-nya. Nah, di dalam tracing itu tidak boleh ada motif yang terpotong. Contohnya di dalam masternya ini yang warna ke-1 ini adalah warna hitam. Ini saya geser ke sini biar pemahamannya lebih enak. Nah, ini adalah warna hitam ya. Di dalam sini adalah warna hitam. Nah, warna hitam ini semua yang ada di dalam satu warna hitam, kalau kita pakai tracingnya program komputer, baik itu basis vektor atau basis pixel. Kalau dalam basis pixel dia harus satu layer. Kalau dalam satu vektor nanti kalau sudah selesai harus kita group. Dan untuk tracing ini dimanapun rata-rata menggunakan program Corel Draw karena dia basis vektor halus hasilnya. Karena dia modal untuk cetak di screen seperti itu. Nah, sehingga motif ini, yang ini, pecahan ini cuma digambar satu di pojok saja. Nah, ini kan warna hitam. Termasuk juga yang warna hitam yang ada di sini nanti. Nah, ini pun akan digambar cuma satu. Nah, di sini juga warna hitam yang ada di sini. Ini akan digambar satu. Jadi dalam cetak nggak ada gambar yang terpotong karena ini nanti mengisi ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, itu. Oke. Kemudian warna dasarnya yang nomor 2. Nah, lihat ini, potongan warna dasarnya pun ya itu dipotong ya seperti nanti tidak ada sambungannya. Nah, potong tidak seperti apa sehingga kita ulang 2 kalinya nanti kita ambil warna dasarnya yang mana gitu. Potong-potongan ini kan nah seperti ini. Nah, oke. Ini kalau sudah di step repeat kan, hasil step repeat.
satu langkah dengan lebar kain 120 cm, segi 60 cm. Nah, jadi di dalam pemahaman tracing seperti kemarin tekniknya itu, bahwa satu warna itu akan menjadi satu negatif ya di sini ini faktanya. Nah, warna ke satu, nah ini warna ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini semua dasarnya harus ada crossingnya. Nah, di crossingnya. Nah, bagaimana misalkan dari motif ini kita bikin itu? Nah, ini adalah motif desain yang sudah di. Tapi pada saat kita mendesain itu kita akan membuat seperti ini. Nah, kita akan membuat seperti ini. Jadi ini adalah desain yang paling benar setelah apa itu ini bisa dibikin ke cetak. Nah, karena 30 kali 20 itu nanti kan. Ini akan kita paskan di sini. Dan di sini pun ada cross-nya, lihat ini. Nah, ini pun ada gambar cross-nya. Nah, ini kan ada gambar cross-nya. Dan gambar cross-nya yang di samping kiri, termasuk di sini juga. Ini ada gambar cross-nya. Kemudian di bawah juga ada gambar cross-nya. Nah, cross-cross ini kalau kita gabungkan antara cross satu dengan yang lain, nah ini, itu akan dia membentuk ukuran seperti ini. Nah, dia akan membentuk ukuran selebar 20 kali 30. Ini saya tebelkan biar kelihatan. Nah, ini ukurannya 20 ya, di sini 20 kali 30. Nah, ini yang tampak master sajiannya seperti ini. Seperti ini nanti master sajiannya. Tapi sebetulnya desain seperti ini. Jadi permasalahan kalau bikin sangit gak pas, ya itu karena bikinnya kan ini dibikin sendiri, kotak di bagian ini dibikin sendiri. Kain bareng. Padahal harusnya cuma bikin satu, kemudian baru ini dikopikan ya. Misalkan ini dikopikan ke sini. Ya, dikopikan seperti ini, kemudian ini kita tekan tombol T ya, kan dia sudah sejajar, Pak. Nah, kemudian ini juga pada saat menggambar ini kita tarik ke sini misalkan. Barang ya narik ya, karena kita bikin. Nah, kemudian ini dengan sini kita tekan tombol T, center. Ini udah pasti pas. Kemudian ini kita tarik ke sini ya. Oke kan? Kemudian dengan ini kita C juga. Ya kan sudah senternya ke sini, kemudian kita tekan tombol E yang bawah. Nah, saya tanggung ini nanti pasti pas di dalam master design ini. Nah, ini nanti dipotong kan ibaratnya ini terpotong oleh tiga ini. Saya akan potongannya seperti ini, kemudian di sini dipotong juga kan kalau di dalam desainnya. Nah, seperti ini, kemudian ini juga terpotong di ukuran 30 kali 30 itu, 30 kali 20 itu, ini juga terpotong seperti ini. Nah, jadi yang tampak di dalam master design seperti ini, tapi sebetulnya intinya isinya itu seperti tadi. Nah, ini sebetulnya kalau kita lepas
kita lepas penutupnya ini adalah gambar satu saja. Nah, sehingga di dalam membuat sebuah master itu tadi atau tracingnya, pecah warnanya, satu unsur ini harus digambar utuh. Lihat yang di sini, ini oranye kan, warna oranye. Kita gambar utuh hanya dua. Nah, seperti ini. Oke, sambil saya juga present ini seperti ini, silakan kalau ada yang tanya dulu. Ini gampang susah. Nah, ini tracing ini gampang susah. Karena intinya mencetak itu ya gitu. Kalau Anda kafe atau nanti bekerja di perusahaan retail, ini pekerjaan Anda. Mas Darwoto. Ya, silakan kalau ada yang tanya. Itu berarti harus disangkit dulu ya, Pak? Oh atau ya, gimana? kalau namanya setelah kita tahu ukuran master, kita harus membuat sangkitan dulu. Di dalam master itu sudah benar dulu, baru dilakukan pecah warna. Gitu. Harus teorinya seperti itu. Jadi cara menyangkitnya seperti tadi. Nah, makanya kemarin saya berikan tugas Anda ukuran 20 kali 30. Itu kan temanya bikin batas, pakainya yang vektor-vektor dulu aja, seperti saya di modul. Karena yang namanya teknik cetak ini yang penting paham dulu. Ya, harus sangkit. Memang harus sangkit, benar-benar sangkit. Gimana? Pak Lino? Masih bingung? Baik, Pak. Kalau bingung nanti saya tanya di WA ya, Pak. Nggak usah, tanya di sini sekalian aja sampai tuntas, biar yang lain juga bisa memahami. Tidak terbatas untuk kamu saja, yang lain silahkan tanya. Karisma, Harujayati, Stefani, banyak aja di sini, ada 23 orang. Kadang-kadang di gimmicknya itu 23 orang, tapi di absen bisa penuh, itu saya kadang-kadang tertawa sendiri. Ini mau absen tok orang melu mlebu. Orang tahu satu cet, orang tak seneni, tidak saya marahi, karena mahasiswa kok, mahasiswa itu mandi kok. Pak. Mana ada yang tanya lain? Saya teknik. Ya, Nurul. Mana Nurul? Pak, berarti aplikasi yang digunakan itu harus Corel, tidak misalnya Photoshop atau Adobe Illustrator? Sebetulnya aplikasinya ini sepanjang itu bisa mengcover bisa, tetapi yang paling matching untuk tracing ini adalah Corel. Karena apa? Corel itu dilengkapi dengan tata letak, gitu loh. Ya, kalau saya sarankan 90% pakainya Corel, karena Corel itu dilengkapi dengan tata letak. Karena kalau pakai Photoshop itu kan pakai bring to front, bring to back, ya kan? Kalau apa kan pakai ruler, kan susah. Berbeda dengan pakai aplikasi Corel itu, dia kan tinggal Anda memahami bottom, top, center, left, right. Itu untuk sangkit. Bunyinya seperti itu. Besok saya kasih tahu, kalau pakai Photoshop itu, dia harus mengulang, memotong, menggambar ulang lagi. Itu bedanya di sini. Nah, tetapi untuk proses step repeat, itu yang paling bagus nanti pakainya Photoshop. Mengapa demikian? Karena untuk step repeat dan David pattern di dalam proses di dalam proses step repeat itu di cover oleh David patternnya di dalam program Photoshop. Nah, ini memahami itu dulu. Minggu depan saya terangkan di cara step repeat yang pakai program Photoshop ganti. Jadi dari Corel setelah jadi desainnya itu kita ekspor dulu. Habis itu kemudian kita jadikan sebuah pattern. Kalau perulangan di dalam master design itu setengah langkah, harus dua kalikan. Kalau di dalam master desainnya satu langkah, cukup satu langkah.
Itu nanti saja setelah ini. Yang penting ini memahami basic dulu untuk Anda setelah bikin desain itu, nanti bisa langsung dipecah warna itu. Dan harus didukung oleh apa? Tetap membaca modul. Karena modul yang saya berikan nggak kamu baca, pasti nggak paham. Itu Nurul. Jadi saya sarankan di dalam tracing itu harus pakai program vektor. Program vektor yang kita kenal itu ada dua, ada tiga, satunya Behance, kemudian Corel, kemudian Adobe Illustrator. Nah, yang paling mudah atau yang paling pas untuk aplikasinya itu nanti adalah yang Corel. Saya harapkan Anda pakai Corel saja. Berarti Kalau Anda berarti yang sudah membuat misalnya pakai Photoshop atau AI itu lebih baik mengulang saja ya Pak, dibuat di Corel seperti itu. Kalau desainnya itu kan bebas. Desainnya mau pakai Photoshop, mau AI, mau apapun. Tapi kan pas tracingnya harus dioper ke Corel dulu, nanti digambar lagi di Corel. Nah, daripada gambar, karena penting digambar sekalian di Corel. Gitu. Nah, itu jadi seperti itu. Gitu. Karena program-program yang ada di Autotrace dan sebagainya, itu kalau dicetak pasti lomba. Nggak mau dia. Karena ada border di setiap unsur gambarnya. Itu, Nurul, paham? Iya, paham Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain, silakan. Pak Darwoto, saya izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Di antara ketiga aplikasi desain, Corel, AI, Photoshop itu lebih enakan yang mana, Pak, untuk pemula, Pak? Kalau untuk tracing, ini pakai Corel. Ya kan? Kalau untuk tracing pakai Corel. Corelnya yang berapa, Pak? Ya. Untuk Corel itu kan lisensinya ada yang beli dan ada yang tidak. Kalau saya sarankan yang ringan dan tidak ada trialnya itu Corel 14. Jadi kalau itu ringan, support ke video apapun dan dia sudah cukup, maka semua orang setting dan sebagainya rata-rata pakainya Corel 14. Nah, karena Corel 14 itu sudah dibebaskan gitu loh. Kalau Corel 18 tidak ada trialnya, tapi kadang-kadang error. Jadi saya sarankan untuk program komputer Corel yang Anda pasang atau diaplikasikan di PC atau di laptop Anda itu pakainya Corel 14 saja. Saya punya Corel yang tertinggi, tapi saya juga yang Corel 14 yang untuk kerja gitu loh. Nanti kalau ada file yang dari luar, kalau saya kan langsung bersentuhan dengan pemesan dan bayar. Jadi bayar-bayar ada karena Corel 20, Corel apa itu. Tapi kan saya harus punya seri tertingginya, nah untuk apa buka gitu. Dan itu kalau real mahal lisensinya, makanya kalau ada saya saran pakai itu aja yang 14, nggak pakai lisensi. Kalau saya kan yang tertinggi itu pakai lisensi, ngegrup saya dengan lisensi orang lain. Nah itu saya nggak kena trial gitu. Itu Pak Lino. Baik Pak Darwoto. Halo Pak Lino. Baik Pak. Sudah jelas? Insya Allah Pak. Baca di modul saya cara tracing tadi. Jadi, ada yang tanya lagi? Karena setelah ini Anda harus praktek. Ya silakan Fitra. Punya saya master desainnya, saya gambarnya utuh Pak, jadi nggak ada motif yang terpotong untuk diulang di sebelahnya, begitu apa boleh Pak? Coba kamu presentasikan gambar kamu, karena nggak mungkin sebuah desain kok nggak ada yang terpotong, jadi motifnya jadinya ngeblok. Coba kamu presentasikan untuk desain kamu, saya lihat. Yang 20-30 itu, Fitra silakan. Nanti saya kasih masukan untuk dipresentasikan. Oke. Nah kalau ini mana desainmu mana? Fitra.
Ini Pak. Ini ya. Nah, Iya. ini namanya bukan desain tekstil. Namanya poster. Nah, yang namanya desain tekstil itu harus terulang dalam bentuk repetisi dan sebagainya. Nah, kalau ini nanti bentuknya seperti gambar ditempel-tempel. Dan dia akan bingung di dalam proses itunya. Nah, ini. Jadi, kalau dalam mau jadinya motif ceplok-ceplok. Ya, kan. Tapi ini kan namanya belum ke desain tekstil. Ini namanya baru ke gambar poster yang diulang. Misalkan ukuran 20, dari satu baju itu gambarnya ini semua gitu. Nah, ini tidak bisa diterima sebagai desain tekstil. Paham? Baik, Pak. Nah, kalau itu kan poster itu maksudnya. Oke, silakan kalau ada yang tanya lagi. Tunjukkan desainmu, ini sudah benar belum Pak? Kita cek kan. Pak Lino, desainmu mana? Coba presentasikan. Baik Pak, tapi saya pakai tugas yang studio desain motif, terus tak foto, tak itu perbaiki lagi gitu, tapi masih ukuran 10-10 nggak apa-apa Pak, tak foto. Nanti saya besarkan. Loh, ukuran desainnya itu kan jelas 20 kali 30. Ukuran 10 kali 10 ini. Tak besarnya dulu ya Pak. Coba kamu sharekan dulu kayak apa. Ya Pak. Kalau 10 kali 10 kan dibesarkan ya jadinya 20 kali 20, 30 kali 30 seperti itu kan. Iya Pak, saya perbaiki. Baik Pak. Saya memberikan tugas dengan ukuran sudah saya tentukan itu ada maksudnya. Kayak gini Pak. Nah, seperti ini kan pakainya AI ini. Iya Pak. Apakah Anda bisa Corel sebetulnya? Saya tuh padahal di komputer grafik itu kan Corel dihadirkan pertama karena itu tuntutan umum. Ada bisa Corel Go? Diajarkan Pak, tapi versi Mac di tempat saya itu enggak ngupdate Pak untuk Corel Pak. Iya, oh ya kamu ya biasa saja yang enggak Mac dulu gitu. Iya Pak. Kalau pakai AI sebetulnya bisa juga, tetapi kan AI juga vektor. Tapi kan untuk penataan layoutnya biasanya kurang pas. Nah, seperti ini desain ini ukurannya masih dulu, ya. Nah, akan beda karena kan pada saat desain itu yang dipikirkan apa? Satu, aplikasi mesin cetaknya, itu satu. Kedua, masternya. Ketiga, sangkitannya harus benar. Kamu lihat di semua bentuk tekstil printing, nggak ada yang nggak disangkit, semua pasti disangkitkan. Untuk master yang 10 kali 10 pun akan diulang dulu sampai ke ukuran 30 kali 40 sampai ke ukuran itu, sampai diulang berkali-kali baru itu jadikan master desain, baru di step repeat lagi seperti itu. Baik Pak, akan saya perbaiki. Yang lain mana? Siapa coba yang ingin menanyakan tentang desainnya? Saya izin konsul desain Pak Arum. Ini yang hadir cuma 22 ya? Iya Pak. Kelas B coba, salah satu kelas B, ada yang tanya? Kelas B? Kelas B hadir enggak ini kelas B? Saya Pak. Nah, kamu kelas B. Mitra kelas B ya? Iya Pak. Ya, pas. Coba kamu presentasikan desainmu saya lihat. Tadi sudah Pak. Oh, yang gambar tadi? Oke. Tadi sepertinya ada yang mau konsul lagi Pak, perempuan. Ya, gimana? Saya izin konsultasi Pak.
tentang desain. Ya, silakan Arum Jayati, silakan. Ya, Arum. Seperti ini, Pak. Ini pakainya program apa ini? Corel, Pak. Corel ya. Corel. Oke, kalau ini bisa masuk, sudah bisa masuk ke apa itu desainnya itu. Kan sebetulnya tekstil Teta itu yang paling paham. Jadi saya tidak akan menilai desainnya itu artistik atau tidak, bukan karena saya menilai, cuma kalau artistik tidak diperancakan. Cuma benar tidak itu saya harus menilai. Nah, seperti ini masuk asalkan antara yang kuning bagian kiri dari layar sampai hitam itu ukurannya tepat di 20 cm dan ke bawahnya tepat di 30 cm. Nah, coba itu sekarang kamu garis itu, garis merah gitu, dari itu sampai itu coba berapa itu kamu garis merah. Ini Pak, udah saya PDF kan, jadi ya, terus kemudian gambar di dalam Corel ya Corel, tidak usah di PDF dan sebagainya. Kalau kita itu yang namanya gambar teknik itu pasti di program aslinya. Kalau dikirim itu mungkin dibentukkan lain biar ringan, nah ini tidak dikirim. Semua itu, apalagi yang di komputer tekstil itu nggak boleh, cuma itu. Yang saya lihat itu tekniknya, sistemnya betul tidak. Yang jelas pemahaman tentang tracing itu paham ya. Jadi satu warna, satu negatif. Kemudian harus ada cross-nya. Itu. Presentasikan lagi ya. Sudah lihat ya? Halo? Sudah, Pak. sudah, Pak. Nah, ini yang harus dipahami, satu desain ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk warna putih karena dasar kain tidak ada tracingnya. Kemudian desainnya sebetulnya kan seperti ini. Nah, ini yang nggak ikut itu ini. Nah, desainnya kan seperti ini. Jadi gambar-gambar yang menonjol ini seperti ini ada fungsinya. Karena ini nanti akan ngisi di sini. Ini itu akan ngisi di sini, nyangkit di sini itu. Nah, ini kan ngisi di sini. Kemudian yang ini itu kan akan ngisi di sini nih. Nah, akan ngisi-ngisi seperti ini. Nah, jadi inilah. Jadi kalau bikin sakit pasti pas, gitu. Karena tekniknya kita memang sudah kita sejajarkan, kan sudah kita senterkan. Yang tampak di dalam desain di masternya seperti ini. Nah, tetapi yang digunakan untuk trace, ya, untuk pecah warna, itu nanti yang ini. Yang digunakan di pecah warna adalah yang ini. Yang gambar ini, yang master ini. Sehingga di pecah warnanya itu, kan ada gambar yang menonjol, ada yang seperti ini. Karena apa? Kalau unsur-unsur seperti ini digambar seperti desain terpotong, pada saat dicetak, itu pasti ada seperti sambungan dalam warnanya. Nah, sehingga Anda lihat tekstil printing yang ada di luar yang kain-kain itu seperti tidak ada. Jadi setelah sudah direpetisi, akan terlihat masternya bisa diolah dimanapun juga.
Oke. Nah, seperti itu. Jadi silakan setelah saya kasih teori ini, Anda praktek ke apa itu teknik itu ya untuk perawatan. Kemudian minggu depan itu akan saya lihat di presetting satu-satu, sekaligus pembenahan di situ. Nah, waktu sebelumnya Anda bisa melakukan proses konsultasi, tapi tidak japri, langsung di grup aja. Karena nanti yang setelah di grup itu misalkan, oh ya punyamu sudah benar, biar untuk yang lainnya, oh yang di oke atau dibenarkan oleh Pak Darwoto seperti itu. Jadi yang lainnya bisa mengukur punya saya ini sudah benar. Ada pertanyaan lagi? Baca modulnya dan mohon dipahami. Oke, teori pengantar praktek ini kalau tidak ada pertanyaan lagi khusus tracing, saya kira sudah itu tadi dan harap modul dibaca. Dan setelah ini silakan Anda praktekkan dulu. Setelah saya Anda kerjakan. Saya sarankan untuk pakai program Corel saja. Karena apa? Ini yang paling kompetitif dan paling mudah atau paling aplikatif di proses tracing. Tidak juga nanti kalau sudah step repeat, saya pasti akan menyarankan pakai yang Corel, pakai yang Photoshop. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelum saya akhiri perkuliahan pengantar praktek teori pengantar praktek ini. Pak, saya izin konsultasi, Pak. Oke, silakan. Dulu. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, desainmu ini belum ada sangatnya. Oren ini punya di mana? Ini di mana? Ini kan pasti akan terpotong. Yang ungu ini. Kalau setengah langkah berarti yang ungu ini harus ada di sini. Yang biru ini jadinya ada di orennya. Baik, Pak, akan saya perbaiki. Nah, itu masih keliru karena kan harus ketemu warna dari satu langkah. Pakai satu langkah itu harus ketemu sampai kanan kiri atas bawah. Kalau pakai setengah langkah, lihat di mobil itu. Ya kan separuhnya ketemu. Paham, Amu? Mana? Bisa dipahami, Amu? Bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ya. Yang namanya proses belajar ya seperti ini. Kalau tidak dikonsultasikan, tidak ditunjukkan, tidak tahu salahnya di mana. Dengan seperti ini, dengan tahu salahnya menjadi bekal, tinggal bikin buat diri kita sendiri untuk mengerjakan yang lebih baik lagi. Pak, izin Silakan, kalau konsultasi. masih ada yang tanya. Ya Nurul, ini yang tanya ini saja. Ya Nurul, Pak, saya izin konsultasi menggunakan desain Sanggih setengah langkah. silakan. Kalau punyamu ini, ini masih satu langkah, belum setengah langkah. Kalau setengah langkahnya kan cuma menata yang motifnya digeser-geser, tetapi kanan
kanan kirinya itu ketemunya setengah langkah itu harus antara pojok bawah separuh kalau vertikal itu ketemunya pojok bawahnya. Nah itu sudah seperti itu belum? Nah intinya yang di atas ini harus ketemu yang di bawah sini gitu. Halo? Kalau Pak misalnya yang step repeat perulangannya mana? Kalau setengah langkah. Coba kamu 2 kalikan, kemudian diulangkan gitu kan kelihatan. ya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya itu kalau setengah langkah nanti dari master yang sudah kamu kerjakan, kemudian kalau di Corel di grup, kemudian diulang ke setengah langkah seperti pedoman di modulnya itu kan setengah langkah seperti itu. Harus seperti itu, maksudnya setengah langkah. Kalau motifnya aja yang diolah alik gitu digeser, tetapi kanan kirinya masih nyambung sejajar, itu masih dikatakan satu langkah, atau atas bawahnya masih sambung sejajar, berarti masih satu langkah. Gitu ya. Pak, berarti misalnya menggunakan satu langkah juga nggak masalah sih, yang penting itu berupa sangkitan ya Pak. Desain itu kan bisa satu langkah, bisa setengah langkah vertikal, bisa setengah langkah horizontal, bisa reflektif, pencerminan, bisa panel desain. Panel desain itu berarti dia cuma membuat desain langsung ke ukuran utuhnya. Misalkan lebar kainnya 120 dicetak dengan mesin rotary di ukuran 64. Satu desainnya ya ukurnya panel itu. Di 120 cm kali 64 cm itu dikatakan sebagai panel desain. Contoh-contohnya adalah misalkan desain-desain eksklusif itu diperuntukkan misalkan untuk long dress atau side dress itu langsung dibikin seperti itu, besar-besar itu desainnya. Nah itu boleh juga. Jadi pemahaman desain itu berangkatnya nanti dari teknik printingnya pakai apa? Pakai flat 61,2, berarti lebar desain itu maksimal di 61,2. Kalau separuhnya berapa? 30,6. Kalau seperempatnya berapa? 15,2 misalkan seperti itu. Jadi desain itu kan membagi dari aturan mesin yang ada. Kemudian panjangnya atau ke arah fungsinya pedomannya apa? Pedomannya ke arah fungsinya tadi, kemudian ke arah lebarnya itu pedomannya apa? Lebar kain yang mau dicetak. Kalau lebar kain rata-rata 120 ya kalinya di lusi kebalikannya dari lebar 120 itu berapa? Nah, intinya seperti itu kan. Jadi pemahaman pakan lusi itu harus kuat. Yang namanya pakan berarti adalah lebar kain, lusi panjang kain. Panjang kain itu kan tandanya tak terhingga. Nah, itu kan. Paham ya ini? Baik Pak, terima kasih. Oke. Jangan lupa untuk screenshot-nya. Bapak, saya izin konsultasi. Ya, Timina silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Nah, desain ini pun masih keliru. Desainnya kelirunya mana? Karena kan bentuknya lingkaran. Satu, desain itu pasti tidak lingkaran. Ya, paham kan? Desain itu pasti tidak lingkaran. Nah, kalau ini kategorinya belum masuk desain tekstil, tapi ini kategorinya adalah ornamen. Nah, bedanya di situ. Yang namanya aturannya itu kan harus dipahami. Tugas saya itu 20 kali 30 cm. Kemudian bikinnya seperti ini. Ini tidak masuk di dalam sebuah desain. Paham ya?
Baik Pak, berarti desain harus Temanya masuk, harus tapi simetris. kan harus sebaik itu. Jadi peraturan sebuah desain tekstil dimanapun itu, satu sesuai mesin cetaknya, kedua harus ada sangkitnya, nah, harus ada sangkitnya, kanan kiri atas harus nyambung semua. Keempat atau ketiga itu adalah memenuhi aturan. Misalkan saya memberikan aturan warnanya berapa, itu kan harus disesuaikan itu. Karena apa? Jumlah warna menentukan proses berikutnya berkaitan dengan rumit tidaknya proses dan nanti untuk menghitung harga. Jadi kalau Anda misalkan printing itu 3 warna dengan printing 7 warna, harganya akan beda. Per meternya ukurannya harganya beda. Di situ maksudnya. Ini belum masuk desain tekstil, ini masuknya ke ornamen. Kalau yang tadi, siapa tadi masuknya ke gambar tempel, gambar cover, poster gitu. Oke, Berarti ada membuat orang desain tekstil harus paham itu. sebuah pola yang simetris ya Pak kalau desain tekstil. Ya, sebetulnya unsurnya seperti ini, tetapi nanti kan diulang ada potong-potongannya itu. Yang namanya sebuah desain, nanti ada kalau ada baru semester 3 masuk ke perancangan dan sebagainya, pasti bentuknya itu akan ada panjang dan lebar. Nah, kalau desain ini dipaksa jadikan desain, maksudnya panel desain, ukurannya besar, misalkan desain untuk taplak meja, itu kan cuma digunakan untuk taplak meja aja, lingkaran aja, karena taplaknya bentuknya lingkaran, misalkan seperti itu. Nah, paham ya? Jadi kan seperti ini kan maksudnya ragam hias, ornamen. Kalau ini saya yang lingkaran saya modifikasi menjadi desain tekstil, apakah bisa Pak? Bisa, gambar ikan itu pun bisa, ataupun itu. Tapi yang jelas gambar itu kan ya seperti tadi. Jadi unsurnya ini, temanya ini boleh, tapi harus dijadikan ukuran 20 kali 30. Nah, harus dijadikan ukuran di 20 kali 30. Nah, namanya 20 kali 30 kan berarti berbentuk persegi kan, bukan berbentuk lingkaran kan. Berarti ini boleh diganti ya Pak untuk persegi? Tidak boleh diganti, harus diganti gambarnya itu, tapi ukurannya 20 kali 30. Nah, temanya itu nggak apa-apa gitu. Berarti untuk ikan tidak masalah, hanya saja diganti ukuran ya Pak? Iya, lingkaranmu itu kan background lingkaran hijau apa itu kan nggak bisa itu. Gimana untuk dicetak? Tanggitnya di mana? Diulang ke step ini tetap bisa itu, nggak bisa. Baik Pak, terima kasih, akan saya perbaiki Pak. Oke. Ya, dari yang beberapa konsul ini berarti Anda belum memahami apa itu sebetulnya desain tekstil, terutama survei desain. Jadi masih banyak yang keliru gitu loh. Ya wajar karena Anda baru semester 3 belum masuk studio gitu. Dan ini memang tugas saya, karena nanti yang kuliah lanjutan biar lebih enak, ya seperti itu. Yang dasar-dasar biasanya dibagikan kepada kami-kami ini. Oke? Sudah cukup ya? Nanti biar Anda bisa praktek. Praktekkan, konsultasikan. Kalau tidak seperti itu, pasti nggak praktek, ya nggak bisa. Yang namanya setelah selesai teori, yang kita ini praktek. Oke, saya kira untuk teori pengantar praktek tracing dan desain ini saya cukupkan. Nanti bisa lanjut kalau di WA. Kalau di WA pasti akan saya komen. Tapi tidak mungkin ya langsung ataupun yang tidak langsung. Tapi pasti saya komen. Ya, dan jangan lupa untuk absensinya cuma sampai jam 10 lebih 10 menit. Dengan kehadiran yang hadir ini adalah 22. Kalau tidak ikut gimmick tapi ternyata absennya ada, ya ngapusi sebetulnya itu, atau materinya itu. Oke, saya kira untuk perkuliahan di pagi hari ini saya cukupkan. Silakan Anda mulai praktekkan dan kemudian
kemudian bisa dikonsultasikan di WA Group, di WA Group. Yang sudah masuk pasti saya komen, nanti komennya itu hari apa terserah saya, itu yang jelas untuk perkuliahan pasti belum ada presentasi, saya pasti sampaikan bapak jawaban. Dan salah satu pasti nanti akan saya praktekkan ulang untuk trace-nya dan sebagainya sebagai pembelajaran. Jadi ini loh, yang seperti ini kalau dipecah pola seperti ini, jadi ya bukan milik saya, istilahnya milik orang lain lah. Jadi kan yang jelas seperti ini, kan aplikasi yang kemarin itu baru yang 20-30 cm berarti masuknya cetak ke CT. Oke, selamat pagi. Saya akhiri perkuliahan teori pengantar praktek ini dan silakan Anda mulai mengerjakan. Karena kemarin kan baru tugas itu coba-coba, ternyata pemahaman tentang desain seperti itu. Sebagai penutup saya ulangi lagi, ketentuan di dalam 3 desain surface desain atau desain permukaan di dalam textbook itu dengan aplikasi mesin printing harus ada satu ketepatan urutan, kedua harus ada sangkitan kanan kiri oke, karena nanti harus dispesifikkan dan sebagainya. Ketiganya sesuai dengan peraturan warna dan sebagainya. Kemudian untuk tracing aplikasi yang paling pas dan lebih enak itu pakai Corel Draw. Itu aja kalau komputerisir. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.